Warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur digegerkan dengan jasad perempuan yang terbakar di sebuah gudang bekas pemotongan kayu. Aksi pembakaran jasad yang dilakukan oleh seorang pria itu terpergok oleh warga. Pelaku pun langsung melarikan diri. Setelah diselidiki, jasad tersebut diketahui bernama EN Jumianti, mahasiswi Universitas Trunojoyo, Madura. Polisi yang bergerak cepat akhirnya dapat menangkap pelaku yang tak lain adalah kekasih korban bernama Maulidi Al-Ishaq, mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bangkalan. Dari pengakuan pelaku, korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku karena dirinya hamil 2 bulan. Pelaku kemudian mengajak korban ke dukun bayi untuk menggugurkan kandungan. Saat di tengah jalan, keduanya sempat cekcok hingga pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban. Pelaku pun berusaha menghilangkan jejak dengan membakar korban di sebuah gudang bekas pemotongan kayu. Minta dikuburin gitu Pak. Yang minta siapa? Yang cewek. Nah terus Dibawa pijit, mau dibawa pijit ke lantai barat itu. Pas nyampe ke tanah merah, cekcok dia Pak. Sama saya Pak. Tanya Terus kerihan, gimana kalau semisal lu gagal gugur, nanti gak tanggung jawab, gimana kalau semisal kuburannya langsung efeknya langsung meninggal gitu Pak. Terus Saya jelasin Pak, terus dia fitnah mengancam gitu, mau ngelaporin ke sini ke situ. Saya kepanasan Pak, ketakutan juga Pak, ketakutan refleks. Waktu itu seketika ya langsung itu Pak. setelah dibakar korban tersangka malah balik ke rumah dan tidak lama kemudian, karena ini sudah ada laporan dari warga, maka dari tim kami dari Polres Bangkalan, dari Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumah orang tuanya. Sementara itu, pihak keluarga korban mengadakan pertemuan tertutup bersama Kapolres Bangkalan, Kepala Desa, dan juga Rektor Universitas Trunojoyo, Madura untuk membahas terkait tewasnya korban. Ayah korban sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa anak sematawayangnya tersebut. Satu-satunya. Anak satu-satunya. Saya cuma satu. Anak tunggal berarti Pak ya? Iya, anak tunggal. Ya harapannya Bapak apa Pak? Ke polisi apa Pak? Harapannya. Dihukum seberat-beratnya. Senada dengan keluarga, pihak universitas juga meminta kepada polisi untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku. Saya berharap kepolisian tegas ya, proses ini tidak hanya memberikan sanksi berat kepada pelaku, tapi menghentikan praktek-praktek kekerasan yang seringkali terjadi di kabupaten. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI, RTV. MAS, remaja pelaku pembunuhan ayah dan neneknya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, akibat gagal menyalip, satu unit mikrobus pembawa rombongan pelajar SMA terguling di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Kendaraan jenis mikrobus ini terguling di jalur Pantura, tepatnya di kawasan Taman Nasional Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Sebelum kejadian, sopir mikrobus yang sedang mengangkut rombongan pelajar SMA ini diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun tiba-tiba satu unit truk melaju kencang dari arah berlawanan. Akibatnya, 7 siswa mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ada 2 yang dirawat di rumah sakit, Asem Bagus dan Elizabeth, ada 1 orang. Untuk luka ringan ada patah di sebelah kanan. Untuk lainnya sudah pulang dari perawatan di Puskesmas Wongsorejo tadi, sudah langsung diturunkan pulang. Kendaraan mikrobus sudah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Situbondo, berikut sopirnya yang turut diperiksa polisi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV.
Seorang pria bernama Munaryo ditemukan tewas di tengah kebun tebu di Desa Wateskulon, Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur. Miris, tubuhnya dipenuhi luka menganga di beberapa bagian. Apa penyebab tewasnya Munaryo dan siapa pelaku serta apa yang melatar belakangi peristiwa ini? Munaryo pagi itu tergeletak di tengah kebun tebu yang berlokasi di Desa Wateskulon, Lumajang, Jawa Timur. Tak ada satupun warga yang berani untuk mendekat, lantaran Munaryo ditemukan tewas dengan sejumlah luka menganga dan darah segar yang masih mengalir dari tubuhnya. Sudah Pak, jangan dipegang ya. Bisa dipastikan, pria berusia 48 tahun itu menjadi korban pembunuhan. Dari tanda pengenal yang ditemukan oleh polisi, terungkap jika Munaryo merupakan warga desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ada sesuatu yang janggal. Di sekitar lokasi penemuan jenazah Munaryo, petugas menemukan satu bungkusan hitam yang diduga merupakan bahan peledak. Tadi karena kami lihat di seputaran tadi dari lokasi jenazah di hutan, yang pertama dari kawan-kawan yang sudah datang duluan ke TKP melihat ada asap dan juga ada bau seperti bahan untuk petasan. Karena itu sehingga kami duga mungkin itu dari bagian apa yang di sini ke masyarakat, mungkin produk atau apa, sehingga dari pengamanan kami sertakan dari kawan-kawan Brimob yang ada di saat ini yang ada di kebakaran. Olah TKP rampung dilakukan. Jenazah Munaryo kemudian dievakuasi menuju rumah sakit untuk kepentingan visum dan otopsi. Terdengar dengan jelas jerit tangis dari istri Munaryo yang kala itu masih tak menyangka dan tak menerima jika suaminya tewas dengan cara yang mengenaskan. Butuh 2 kali 24 jam untuk mengungkap peristiwa apa yang menimpa Munaryo yang ditemukan tewas di kebun tebu. Tim Reskrim Polres Lumajang meringkus seorang pria berinisial SH. SH diketahui merupakan warga desa Penawungan, Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, terungkap jika Munaryo dan SH terlibat duel 1 lawan 1 dengan celurit atau biasa dikenal dengan istilah carok. Namun siapa yang sangka duel ini terjadi karena didasari oleh hal sepele. Pelaku sakit hati dengan korban yang pernah menyerempetnya dengan sepeda motor beberapa hari sebelumnya. Karena memang indikasinya itu karena ada interest, istilahnya ada pengalaman kaitan dengan senggolan kendaraan ataupun ya lakalnya serempet. Sudah memang murni itu karena ada sesuatu yang membuat rasa tidak enak yang akhirnya terjadi dan akhirnya mengakibatkan meninggalnya seseorang. Tak ada yang menyangka, karena hanya senggolan di jalan raya, nyawa bisa terbuang sia-sia. Kalau yang satu ini lebih konyol lagi, hanya karena tak terima ditegur knalpot brong miliknya terlalu bising. Pemandangan mengerikan terlihat di ruang tamu rumah milik Kepala Desa Onang, Kecamatan Tibo Sendana di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat yang berinisial AS. Darah segar membanjiri seluruh lantai. Dengan ditutupi kain, jenazah seorang pria berinisial S juga nampak masih terbujur kaku. Terungkap jika pelaku pembunuhan itu tak lain adalah AS, sang kepala desa. Dari hasil penyidikan sementara, AS membunuh korban lantaran terpancing emosi dengan suara knalpot brong dari sepeda motor milik korban.
Meski begitu, keduanya memang sudah memiliki permasalahan sebelumnya. Informasi awal dari keterangan tersangka untuk kejadian ini memang awal mulanya memang ada permasalahan, sudah ada permasalahan tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk korban ini memang sudah pernah ada kasus juga, yaitu kasus penganiayaan maupun pengerusakan di rumah pelaku. Pernah sempat juga korban juga melakukan pengerusakan mobil tapi didamaikan. Kasus terakhir penganiayaan dan pengerusakan sudah diproses hukum dan dikenakan vonis pengadilan 1 tahun. Tadi ketika menjelang Isya, pelaku sedang berada di rumahnya menunggu sholat Isya. Jadi ketika pelaku sedang menunggu, korban ini menggeber-geber motor di depan rumah sambil meneriaki akan istilahnya menghina dan akan mengancam membunuh pelaku. Apa yang menimpa Munario di Lumajang dan S di Majene, Sulawesi Barat hanyalah contoh kecil di mana urusan sepele bisa menjadi besar hingga akhirnya bisa merenggut nyawa. Urusan senggolan di jalan raya atau sekedar karena suara bising dari knalpot motor nyatanya bisa menyulut emosi hingga membuat seseorang bisa hilang kendali. Adalah rendahnya sikap untuk kemudian melakukan kontrol diri, atau kita kenal dengan bagaimana kemudian sikap impulsif itu seringkali mendominasi emosi seseorang. Yang kedua adalah kultur berkendara di Indonesia seringkali tidak dilandasi oleh kemampuan atau kemudian keahlian. Yang pertama ada jika memang ini sudah terjadi, maka tindakan represif yang bersifat deterrence atau memberikan efek jerah itu harus diutamakan, sehingga tidak lagi menjadikan unsur damai atau kemudian unsur bagaimana permintaan maaf itu sebagai jalan keluar, tapi pemindahan, sehingga itu bisa memberikan efek jerah kepada calon-calon pelaku lanjutan. Tingkatkan kemampuan dalam membawa kendaraan bermotor dan patuhi segala aturan yang berlaku menjadi dasar utama sebagai pengguna jalan raya. Tak cukup sampai di situ, pengendalian diri dan emosi justru lebih penting lagi agar masalah kecil di jalan raya tidak melebar dan tidak membesar sampai harus berurusan dengan hukum. Tim Liputan untuk CSI RTV. Tim Perintis Presisi Polres Jakarta Selatan berhasil menggagalkan aksi tawuran di Jalan Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi mengamankan lebih dari 10 senjata tajam berbagai jenis yang akan mereka gunakan saat tawuran. Lebih dari 10 senjata tajam jenis celurit dan parang inilah yang awalnya akan digunakan sejumlah remaja di Jalan Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk tawuran. Namun rencana tawuran mereka gagal usai aksinya terendus anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Belasan remaja yang sebagian besar di bawah 17 tahun ini diamankan saat kedapatan berboncengan motor secara konvoi. Ternyata mereka dan kubu lawan sudah lebih dulu membuat janji tawuran melalui media sosial. Beberapa ada yang melarikan diri, beberapa ada yang tertangkap tangan. Menurut keterangan dari yang diamankan, mereka berjanjian untuk melakukan tawuran dengan seberang. Artinya belum sempat tawuran? Belum sempat tawuran. Usai pendataan di lokasi, para remaja ini berikut senjata tajam yang mereka bawa langsung diserahkan ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk pembinaan. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI RTV. Aksi pengeroyokan dilakukan oleh segerombolan remaja terhadap remaja lain di tempat parkir sebuah minimarket di Pasuruan, Jawa Timur. Tidak hanya mengeroyok, salah satu pelaku justru membawa kabur motor korban. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pengeroyokan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Petamanan, Kecamatan Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Aksi
Aksi pengeroyokan itu bermula saat 2 orang datang berboncengan sepeda motor memarkir kendaraannya di depan minimarket. Tak lama berselang, sekelompok orang diduga geng motor mendekati kedua pemuda tersebut. Salah satu dari mereka yang mengendarai motor menjadi sasaran pengeroyokan. Bahkan, motor milik korban diduga dibawa kabur oleh salah satu pelaku yang mengenakan jaket berwarna biru. Warga menyesalkan dengan adanya aksi pengeroyokan tersebut dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Itu datang tiba-tiba langsung dikeroyok apa gimana? Ya kalau menurut video gitu. Gitu Pak ya? Iya. Kalau kejadiannya di luar ya. Harapannya apa Pak? Polisi segera apa tuh? Ya segera bertindak, semoga cepat aman, pasuruan kondusif gitu. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan komentar terkait viralnya aksi pengeroyokan tersebut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Lailatul untuk CSI RTV. Berkendara di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Ya sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita saksikan bersama videonya. Aduh sahabat, bisa kita lihat ya di mana nih ada pengendara motor yang nih tuh udahlah nggak pakai helm berdua ya kan, kendaraan yang nggak ada spionnya, membawa barang muatan melebihi dimensi ya kan nih, motornya udah jelas nih menutupi sign, dan yang paling parah adalah nih penumpangnya nih ya nggak bisa duduk jadinya berdiri begini. Kemudian ada pengendara lain yang merekam dan terdengar ada ketawa-ketawa begitu ya, dan padahal ini tuh sebenarnya bukan hiburan loh sahabat, ini merupakan sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya, membahayakan nyawanya dia sendiri ini jelas, dan juga bisa membahayakan pengendara lainnya. Ya sahabat RTV, apa yang dilakukan oleh pengemudi dan penumpang motor ini sangatlah tidak patut ditiru dan bukan hal yang lucu. Karena jelas hal ini sangat berbahaya dan merugikan. Seharusnya pengendara lain ataupun orang yang merekam hal ini bisa mengingatkan ya, bukan malah direkam supaya viral dan malah diketawain ya, karena hal ini menyangkut nyawa manusia. Kan bisa masnya nih ya ngerekam ataupun pengendara motor lain tuh menawarkan tumpangan begitu ya, daripada dibiarkan seperti ini ya. Perilaku penumpang yang tidak wajar atau berbahaya seperti ini termasuk tindakan yang melanggar aturan sahabat dan etika keselamatan di jalan. Pada pasal 106 ayat 9 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pengemudi sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar nasional Indonesia dan membonceng penumpang dengan cara yang aman dan sesuai dengan ketentuan. Dan sahabat, pengendara motor ini juga dapat diberikan sanksi sesuai dengan pasal 292, di mana setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi ketentuan membawa penumpang sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat 9 yang tadi saya sebutkan di awal dapat dikenakan sanksi kurungan selama 1 bulan penjara atau denda Rp250.000. Jadi sahabat, jangan menyepelekan hal-hal yang membahayakan saat di jalan raya, karena taruhannya adalah nyawa kita sendiri. Sayangi dirimu dengan berkendara yang baik, dengan seperti itu kamu juga turut melindungi pengguna jalan yang lain. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS remaja pembunuh ayah dan neneknya sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif dibalik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Tersangka ya semalam ya. Jadi untuk penentukan orang menjadi tersangka itu harus ada alat bukti cukup ya. Alat bukti itu jelas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, kemudian pengakuan atau keterangan dari yang melakukan.
Jadi udah cukup untuk kita menaikkan status orang dari saksi menjadi tersangka. Penyidik juga masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, MAS membunuh ayahnya berinisial APW 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun serta melukai ibunya di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus 1, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari lalu. Tersangka akan dijerat pasal berlapis mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Wu, terima kasih dan sampai jumpa.